Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masarwa puji ki lau risese arajangan napuang Allah taala yang menciptakan langit berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang, yang menghamparkan bumi berlapis-lapis tanpa memerlukan bulldozer, yang membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal, menurunkan air dari langit tanpa memerlukan tangki, menumbuhkan pepohonan, mengeluarkan akar-akarnya, mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah dari kecil menjadi besar, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Semua ini adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Salawat dan salam ke atas yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau bersama keluarga, bersama sahabatnya sehingga Islam telah sampai ke Topoyo. Dan kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang mulia, manusia yang paling beruntung ini adalah orang yang mengenal kerja Nabi, mengenal usahanya Nabi, mengenal apa yang diperjuangkan Nabi. Dan Allah beri kekuatan kepada dia untuk buat usaha, mendapatkan hidayah Islam, alhamdulillah. Mendapatkan iman, alhamdulillah. Tetapi mendapatkan kesempatan menjadi pengusaha hidayah, menjadi pengusaha iman ini jauh lebih beruntung. Kalau kita punya beras 100 liter dimakan setiap hari, lama-lama habis. Tapi kalau kita mengusahakan beras yang 100 liter ini, maka bisa menjadi 200 liter, bisa menjadi 1 ton, 10 ton, 1000 ton dan sebagainya. Begitulah. Hari ini banyak orang yang telah melupakan usaha atas hidayah, usaha atas iman. Sehingga yang tadinya lahir dari keluarga orang-orang beriman, ayahnya beriman, ibunya beriman, menutup aurat. Tapi karena ayah ibunya ini melupakan usaha iman, maka anaknya lama-lama tidak menutup aurat. Ayahnya dahulu bolak-balik ke masjid, menjadi ahli masjid. Tapi karena lupa mengusahakan iman, lama-lama akhirnya anaknya tidak ada kekuatan untuk ke masjid. Maka mengusahakan imannya adalah keniscayaan. Apalagi di zaman sekarang ini begitu banyak godaan. Orang untuk melihat maksiat hari ini itu tidak perlu keluar dari rumah. Begitu hebatnya maksiat telah membanjiri kehidupan umat hari ini. Dan ada juga yang sedikit soleh, dia ingin mendengarkan bacaan Quran Imam Sudais, tapi karena adab-adab kurang dimiliki, hari ini ada orang mendengarkan bacaan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, sambil tidak pakai baju. Jadi ini adalah keadaan-keadaan umat yang terjadi pada hari ini. Nah, karena itu kita bersyukur kita dihadirkan Allah pada sore hari ini di Topoyo ini, kampung apa namanya ini? Benteng. Benteng di Mateng, Mamuju Tengah. Untuk saling mengingatkan bahwa kita harus saling menguatkan untuk persiapan bekal akhirat. Saling mengingatkan itu penting.
Sebab manusia ini tempatnya lupa dan salah. Mahallul khata' wan nisyan. Malilu sipakainga, rabba sipatokong, mali siparape. Tapi harus pipos, orang yang mendengarkannya harus pipos. Pada idi, pada elo, sipatuo, sipatokong. Kalau tidak mau dengar, tidak bisa. Atau dengar tapi tidak mau mengamalkan, tidak bisa. Hak Al-Quran itu minimal 5. Ayat-ayat yang disampaikan ini itu minimal 5 bagian yang harus ada dalam kehidupan kita. Pertama, Al-Quran itu dibaca dengan betul. Sebenarnya itu yang kedua. Yang pertama adalah diimani. Karena Al-Quran ini adalah salah satu dari 6 rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallah wal ba'su ba'dal maut. Jadi rukun iman itu salah satunya adalah beriman kepada kitab, yakni Al-Quran. Jadi hak yang pertama dari Al-Quran itu adalah diimani. Kemudian hak yang kedua dibaca dengan betul. Ini hak yang kedua Al-Quran. Kenapa kita dianjurkan setiap hari kita buat taklim di rumah itu dengan halqa Quran, halqa tajwid, agar bacaan Quran kita betul. Kalau Al-Quran ini salah baca, salah arti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ha kecil. Kalau pakai ha besar, alhamdu, itu bukan segala puji artinya, tapi segala sampah, segala kerusakan, segala kehancuran. Alhamdu. Maka jangan coba-coba membaca Al-Fatihah pakai alhamdu. Alhamdu, ha kecil. La a'budu ma ta'budun. Itu artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ada orang baca la a'budu ma ta'budun. Lamnya itu pendek. Kalau lamnya pendek itu menjadi lam taukid, artinya saya pasti akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kebalikan dari maksud. Karena itu bacaan Al-Quran harus betul. Kemudian hak yang ketiga Al-Quran adalah diketahui artinya. Kenapa kita disuruh itu membaca bukan hanya Arabnya, tapi juga disuruh pelajari artinya. Karena Al-Quran itu isinya petunjuk. Ada di sana perintah mengerjakan, ada di sana perintah meninggalkan. Ini hak ketiga Al-Quran. Diketahui artinya. Kemudian yang keempat, hak Al-Quran ini diamalkan. Apa yang disuruh kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan. Nah kalau tidak tahu artinya, lampu merah, ada orang naik sepeda motor dari kampung, lampu merah, dia terobos, ditahan sama polisi. Kamu lihat gak lampu merah? Lihat. Kenapa tidak berhenti? Emang kenapa lampu merah, Pak? Lampu merah itu artinya tanda berhenti. Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu atau tahu kalau lampu merah dilanggar, ditangkap. Al-Quran itu isinya ada perintah, ada larangan. Maka hak yang keempat adalah diamalkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, didakwahkan. Inilah hak Al-Quran. Dan inilah hak agama sebenarnya. Ibu-ibu ini sangat beruntung. Ibu telah dibawa ke majelis untuk memikirkan perkara ini. Dan inilah majelis yang dahulu merubah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat garang, yang sangat sadis, memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Bahkan hari itu dia mau pergi mencari Nabi untuk dibunuh. Ada nggak orang yang lebih jahat daripada dia nih? Yang dibunuh ini, yang mau dibunuh bukan ustadz, yang mau dibunuh bukan kiai,
Yang mau dibunuh bukan Andre Gurutta. Yang mau dibunuh ini Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini mau dibunuh sama Umar. Tapi ada satu orang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat ini badannya kurus, lebih kurus daripada Haji Mustari. Tapi kalau iman sudah masuk dalam hati, maka orang kurus itu jadi pemberani. Dia tanya Umar, engkau mau kemana? Menghunus pedang. Aku mau membunuh itu Muhammad. Dia sudah memecah belah persatuan Arab, persatuan kita punya suku, bangsa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu kalau mau bunuh dia harus berhadapan dengan aku dulu. Ketawa Umar, nih orang kurus, ceking, kerempeng, berani-berani melawan Umar, singa padang pasir. Tapi ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah dia beriman tuh jadi cerdas. Sambil menghunus pedangnya, gemeter juga sebenarnya di tangannya. Dia cerita, kamu daripada ngurusin itu Nabi, mendingan kamu coba pulang ke rumah, tengok adikmu sendiri sudah masuk Islam. Oh, Umar ini sedang membela-bela kaumnya. Ternyata keluarganya sudah ada yang masuk Islam. Maka dia langsung balik badan. Nyengir-nyengir itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Langsung Umar pergi ke rumah adiknya. Dia mendengar di dalam rumah itu sedang ada taklim rumah. Sedang taklim Al-Quran itu. Maka dia berteriak, Fatimah, buka pintu, open the door. Ini dia pakai bahasa Arab. Buka pintu. Langsung itu ada Zaid di dalam lagi mengajarkan Al-Quran. Langsung sembunyikan Quran apa segala. Ya, sembunyi ke dalam kamar. Kemudian Fatimah buka pintu. Apa yang kamu baca tadi? Aku dengar. Dia bilang, enggak. Ya, aku dengar tadi kamu baca. Aku dengar kamu sudah masuk Islam ya. Wah, udah gak sempat itu berdialog dengan baik karena emosi. Digamparnya adiknya. Berdarah muka adiknya. Jatuh di lantai adiknya. Tapi Fatimah bangkit. Dengan gagah berani. Dia katakan, wahai Umar, engkau bisa mencabut nyawa dari badan saya, tapi kamu tidak akan bisa mencabut iman dari dalam hati saya. Itu mendengar perkataan adiknya, Umar bin Khattab itu terpelongo. Itu ternganga, kok ini perempuan begitu hebat. Itu Haji Daud di India sampaikan kepada kami dalam bayan. Kamu tahu gak siapa itu Fatimah binti Khattab? Fatimah binti Khattab itu perempuan yang lahir dari rahim yang sama dengan tempat lahirnya Umar bin Khattab. Siapa Fatimah binti Khattab itu? Perempuan yang menyusu di tempat di mana Umar bin Khattab menyusu. Siapa Fatimah bin Khattab itu? Itu adalah adiknya daripada Umar bin Khattab. Tapi hari itu Fatimah bangkit lebih berani daripada kakaknya. Dan kata Haji Daud, seandainya wanita-wanita Indonesia memiliki kekuatan iman seperti imannya Fatimah binti Khattab, niscaya takaza agama untuk seluruh kaum wanita di seluruh dunia ini mencukupi hanya dari wanita-wanita Indonesia. Wanita Indonesia ini hebat, kuat. Wanita Indonesia ini berani. Wanita Indonesia bisa pergi ke Hong Kong, pergi ke Malaysia, pergi ke Saudi sendirian, tidak disertai oleh mahram. Coba bayangkan hebatnya kaum wanita Indonesia. Kalau kaum wanitanya saja hebat seperti itu, bagaimana lagi laki-lakinya? Maka hadirin dan hadirat yang mulia, Umar bin Khattab terpelongo melihat keberanian adiknya. Maka dia katakan, berikan aku apa yang kamu baca. Mereka lagi baca Al-Quran.
Maka kata Fatimah, tidak, kecuali kau bersihkan diri dulu, kau mandi dulu. Ini karena rasa penasaran yang tinggi, maka Umar menuruti, karena tidak akan diberikan apa yang menjadi bacaan adiknya kecuali dia mau bersihkan dulu. Namanya orang marah tuh kalau sudah mandi, maka turun marahnya, bahkan bisa hilang marahnya. Jadi pengalaman kalau suaminya ibu-ibu lagi marah, suruh dia mandi. Bapak kalau marah, mandi dulu, pergi ke kali sana, berenang di sana. Sudah mandi, baru dikasih. Umar bin Khattab membaca surat 20 Toha. Ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Tidak aku turunkan Al-Quran ini untuk memberikan kesulitan kepada kamu. Dibaca. Berlinang air mata Umar bin Khattab. Seorang singa padang pasir, seorang yang telah mencabut pedang, seorang yang telah menggampar adiknya, seorang yang telah membuat ini darah mengucur dari hidung adik kesayangannya. Sekarang air mata mengucur dari kedua matanya. Terseguk-seguk menangis Umar bin Khattab di situ. Maka pelan-pelan Khabbab bin Arad atau Zaid dia keluar, memberikan kabar gembira, busyrallah, kabar gembira buat kamu. Ada apa? Aku mendengar doa Rasulullah. Ya Rasulullah, kuatkan Islam ini di antara dua Umar. Apakah Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab? Maka aku sekarang telah menyaksikan kemungkinan doa Rasulullah ini terkabul dan engkaulah Umar bin Khattab yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Umar bin Hisham itu? Itulah Abu Jahal. Umar bin Khattab yang bukan keluarga Rasulullah dipilih menjadi pembela Islam, sedangkan Umar bin Hisham itu menjadi Abu Jahal, menjadi penentang Islam, musuh Islam, padahal dia keluarga Nabi. Kita ini bukan keluarga Nabi, tapi dipilih untuk menjadi pembawa-pembawa agama, naik ke gunung, turun ke lembah. Ini kesyukuran yang harus kita buat dengan sungguh-sungguh. Kita harus buat kerja ini dengan sungguh-sungguh. Satu ulama, saya dengar dia sampaikan, mungkin kesimpulan dari hadis Nabi, dikatakan bahwa umat yang bergerak hari ini sudah dikabarkan sejak Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, inna li ummati Muhammadin narjalan yamshuna ala ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaohum alayya kal jaza'al anbiya. Wahai Musa, nanti ada segolongan laki-laki di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berjalan ke tempat-tempat yang tinggi, mereka akan berjalan ke tempat-tempat yang rendah, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Aku berikan kepada dia pahala seperti pahala yang aku berikan kepada para nabi-nabi. Jadi pahala orang yang bergerak dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara ke negara, dari benua ke benua, ini adalah Allah berikan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada nabi-nabi. Dan bersyukur kalau orang yang bergerak ini dari kota ke kota ini adalah suaminya ibu. Kenapa ibu-ibu perlu bersyukur? Karena ibu-ibu walaupun berada di rumah, walaupun sibuk goreng pisang, walaupun sibuk mencuci, sibuk masukkan ayam ke kandang, sibuk masukkan bebek ke kali, itu ibu dapat pahala seperti pahala yang diberikan kepada nabi-nabi. Karena setiap langkah kaki suaminya berjumpa orang, menemui orang, mendakwakan kalimat, pahalanya mengalir kepada ibu-ibu di rumah. Maka perlu suami kita ini keluarkan ya Allah Subhanahu wa taala. Besok ini ada ijtima.
pertemuan umat Islam tabligh akbar di Masjid Nurul Hidayah Topoyo. 2 kabupaten berkumpul di situ. Kabupaten Mateng, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Jangan sampai suami kita sekedar hadir, tetapi dia harus, ibu-ibu siapkan tasnya, siapkan bajunya, siapkan sarungnya, siapkan kalau perlu kacamatanya. Mungkin kalau dia pakai gigi palsu, siapkan gigi palsunya. Jangan ada yang ketinggalan. Kirim dia berangkat hadir di istimewa dan keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluarnya Allah Subhanahu wa taala nanti dia akan kembali. Agama ini merubah seseorang. Mungkin suaminya tidak seganas Umar bin Khattab, tetapi dengan manusia seganas Umar bin Khattab saja bisa berubah dengan agama ini, maka kalau suaminya hanya setengah-setengah Umar, insya Allah lebih mudah berubahnya. Maka kita pastikan suami ikut keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Dorong dia keluarnya Allah taala. Bagaimana tidak punya duit? Itu ada ayam di belakang. Keluarkan ayam dari kandang, masukkan ke dalam tasnya, bawa ayam ini pergi ke masjid. Keluarkannya Allah Subhanahu wa taala. Ayamnya masih kecil, kambing boleh juga, kambing. Kambing ini keluarkannya Allah Subhanahu wa taala. Kebun sawit boleh, keluarkannya Allah Subhanahu wa taala. Kebun kopi keluarkannya Allah Subhanahu wa taala. Kebun cingkeh keluarkannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membuat kita nanti gembira di akhirat. Satu saat nanti ayam-ayam berpisah dengan kita, kambing-kambing berpisah dengan kita, kebun sawit berpisah dengan kita, kebun kopi, kebun cengkeh semua berpisah dengan kita. Yang kita bawa itu iman amal kita. Dan inilah yang akan menemani kita. Ibu-ibu akan bahagia menyerahkan hartanya untuk dipakai suaminya keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Siti Khadijah habiskan seluruh hartanya. Tidak ada manusia yang lebih kaya daripada Siti Khadijah di Mekah. 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu ada di tangan Siti Khadijah pada masa itu. Kalau penduduk Mekah punya 3.000 ekor unta, maka 2.000 ekor itu ada di tangan Siti Khadijah. Tapi semuanya diserahkan kepada suami untuk dipakai perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membahagiakan. Maka hadirin dan hadirat, ibu bin rahmatullah. Inilah maksud kita berkumpul, agar orang-orang keluar yang Allah taala, dan ketika dia kembali, dia faham untuk menghidupkan agama di rumah, di kampung. Banyak hari ini suami-suami yang tidak paham bahwa dia telah banyak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, punya istri yang soleha, tetapi dia lupa bagaimana caranya memegang tangan istrinya sampai ke dalam surga. Dia lupa tanggung jawabnya untuk mendidik istrinya dalam perkara agama. Karena itulah hadirnya mulia, kita siapkan diri kita untuk hadir di istimewa dan keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu silakan taskil. Yang belum pernah keluar, bagaimana dikeluarkan 3 hari minimal keluar jalan Allah masturo. Dan sudah pernah 3 hari, bagaimana keluar 10 hari, 15 hari atau 40 hari atau berangkat ke luar negeri jauh. Ini adalah kesempatan emas. Dan istimewa sekarang berlangsung di berbagai tempat. Hari besok itu di Topoyo, di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa juga bersamaan waktunya. Dan puncak istimewa ini di seluruh Indonesia tanggal 4, 5, 6 Agustus di Cikampek, Jakarta. Dan kita ingin ibu-ibu ambil bagian. Bagaimana caranya ambil bagian? Kalau tidak bisa kirim hartanya, paling tidak kirim doanya. Buat amalan setiap kali sedekah untuk suksesnya istimewa. Puasa, ya Allah saya puasa, sukseskan istimewa. Suksesnya istimewa itu banyaknya jemaah-jemaah dikeluarkan. Insya Allah semoga Allah terima. Silakan ibu di taskil insya Allah.